saya akan terus berjuang dan melakukan yang terbaik di dalam hidup saya yang menjadi bagian saya, karena saya percaya Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan saya. Laporan selesai. Lapar Tuhan Yesus, kami siap ibadah. Shalom teman-teman. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Luar biasa, luar biasa. Loh, Kak Dian nanya adik-adik yang di rumah, Kak Intan yang ini. Semangat 45. Terlalu semangat. Betul. Buat Tuhan Yesus harus semangat. Pastinya dong. Adik-adik yang di rumah juga harus semangat, oke? Oke. Sekarang sudah waktunya ibadah. Siapkan hati kita, duduk yang manis. Perhatikan kakak-kakaknya, ikutin kakak-kakaknya. Kalau kakak-kakaknya suruh menari, adik-adik yang di rumah juga ikut menari ya. Yang buat Tuhan Yesus harus yang terbaik. Oke? Yuk, sebelum Harus kita dengan semangat juga ya Kak? Iya harus. Dengan suka Kayak Kak Intan tadi loh. Iya. Terlalu Gak boleh semangat. cemberut-cemberut ya? Iya, nggak boleh mukanya. Gak boleh ya? Nggak boleh. Harus senyum terbaik. Oke? Oke. Siap adik-adik? Yuk kita mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, ambil sikap yang terbaik. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami akan memulai ibadah online sekolah minggu. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama, walaupun kami beribadah melalui online. Kuasa Tuhan tetap ditunjukkan melalui adik-adik yang di rumah. Adik-adik bisa mengerti firman Tuhan, adik-adik bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sikap yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari Bapak, kami serahkan ibadah online kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kak Intan, Iya. Kak Ida. Ya, Apa? Yesus itu dalam hidupnya Kak Intan dan Kak Ida itu nomor berapa? Nomor jelas satu nomor dong. satu dong. Iya, Kalau iya. adik-adik di rumah, Tuhan Yesus nomor berapa? Nomor berapa? Coba kasih Kasih jarinya. jarinya mana? 1, 2, 3, satu. 1. Satu. Iya, Yesus adalah yang terutama. Jadi, Yesus adalah pokok kita, seperti pokok anggur itu loh Kak Intan. Iya. Kalau kita melekat sama Tuhan Yesus, akan berbuah Banyak banyak. sekali. Limpah, iya. Tidak bisa dihitung dengan jari buahnya. Makanya Yesus pokok, kita cabangnya harus melekat erat dengan Tuhan. Iya. Oke? Amin. Adik-adik tahu lagunya Yesus pokok? Yuk kita nyanyikan dengan Bangkit sama-sama. berdiri juga, Ya, bangkit berdiri. bangkit, ayo. Kakak-kakak Jangan aja, ya, jangan teman-teman duduk-duduk. aja, Yuk. bangkit berdiri. Oke, Ya, semuanya yuk. duduk berdiri. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Lagi Yesus pokok. Yesus, ayo yang semangat. Ya. Dan kita carangnya. Ayo, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Lagi, lebih semangat lagi. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita carangnya. Tinggallah di dalamnya. Oh,
pasti kau berbuah. Yesus cintaku, yo. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Katakan sekali lagi, Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Lagi sekali lagi, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yeay. Masih semangat memuji Tuhan? Masih. Masih. Coba yang semangat lompat 1 kali. Lompat 2 kali. Lompat berkali-kali. Kita mau nyanyikan pujian Kau Yang Terutama dengan lebih semangat lagi ya. Ikutin gerakan kakak-kakaknya. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama, Putar ya. dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Hanyalah Yesus yang terutama. Ku mau taat, ku mau setia. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Engkau yang terutama. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Hanyalah Yesus yang terutama. Kau yang terutama. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Hanyalah Yesus yang terutama. Hanya siapa yang terutama? Hanyalah Yesus yang terutama. Sekali lagi. Hanyalah Yesus yang terutama. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, adik-adik di rumah, tadi kita sudah mengucapkan bahwa yang terutama dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk sebentar lagi. Kita akan mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita izinkan Tuhan Yesus mau menyelidiki setiap hati kita, setiap kedalaman isi hati kita. Apa yang kita mau, Tuhan pasti tahu. Oleh sebab itu, kita akan persiapkan hati kita akan datang di hadapan Tuhan sekali lagi. Adik-adik tetap bangkit berdiri semuanya. Kita akan datang dengan satu pujian. Selidiki aku Tuhan,
lihat hatiku. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, haleluya Yesus. Lihat hatiku, amin. Apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kita mau menyembah Dia, kita mau datang dan kita undang hadirat Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia. Kami mau iring Tuhan seumur hidup kami sampai selamanya.
hamba dia. Undang Roh Kudus, undang Roh Kudus hari dalam hatimu. Kami mau terus tinggikan namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, Terima kasih segala hormat hanya bagi namamu, nama yang besar dan berkuasa. Haleluya. Haleluya Yesus, telah kulihat Engkau Tuhan, telah kulihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat Tuhan, Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap Kau dapati aku setia. Tuhan. Kau dapati Haleluya aku Yesus, Kau dapati aku tetap setia Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu GSDA Air Hidup Madiun, kembali kita bertemu pada hari ini sehingga kita boleh sama-sama menikmati kasih Tuhan, kemurahan Tuhan buat kita pribadi lepas pribadi. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita, siapkan hidup kita, pikiran kita buat kita menerima firman Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama, kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan untuk hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu GSDA Madiun boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan lewat hidup kami. Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Saatnya kami akan menerima cerita kebenaran firman Tuhan melalui kakak sekolah minggu. Biar kiranya Tuhan persiapkan hati kami, Tuhan persiapkan kehidupan kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan penuh hikmat, pengertian yang daripada Tuhan, sehingga firman yang disampaikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi sukacita baru, boleh menjadi kekuatan baru bagi kami semua anak-anak sekolah minggu GSDA Air Hidup Madiun. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kakak mengajak buat adik-adik sekolah minggu yang sudah bisa membaca kebenaran firman Tuhan, yang sudah bisa baca, ya, tolong dibuka Alkitab kita masing-masing. Kita mau sama-sama baca firman Tuhan dulu ya. Kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-37. Kakak ulangi, Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai yang ke-37. Sama-sama kita baca. Sudah ada? Sudah siap semua? Mari sama-sama kita baca ya. Dengan perikopnya orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya,
jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan adalah seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, adik-adik, kita sudah baca sama-sama kebenaran firman Tuhan ini ya. Di sini menceritakan tentang bagaimana keberadaan orang Samaria. Ya, orang Samaria ini kita mengetahui dari tadi ceritanya, dia sudah dirampok habis-habisan. Ya, ada seseorang yang dirampok habis-habisan, dan ada orang yang menolong, ada juga orang yang tidak mau menolong. Nah, dari setiap ayat demi ayat yang kita baca tadi, coba kakak mau memberitahukan kepada kalian bahwa, tahu nggak adik-adik, apa itu yang bisa menyimpulkan atau menyimpulkan kata sayang, kasih kepada kita sesama manusia, kepada kita umat-umat Tuhan, kepada teman-teman kita? Apakah simbol-simbol itu? Nah, ada beberapa simbol yang kakak persiapkan di sini ya. Yang pertama adalah beberapa simbol. Yang pertama kakak siapkan adalah simbol hati, ya, simbol hati, ya, simbol hati. Nah, simbol hati ini, ya, kalau orang ada gambar hati, berarti wah, dia menyukai saya, dia mengasihi saya, dia mencintai saya. Nah, ya, ada juga simbol gambar bunga nih, gambar bunga, ya. Wah, biasanya orang diberi bunga karena apa? Karena dia menyukai, karena dia mengasihi juga, ya, karena dia mencintai. Begitu juga ada simbol hadiah. Nah, hadiah ini kita selalu memberi hadiah kepada orang-orang yang kita kasihi, yang orang-orang kita cintai, ya, yang kita sukai. Kita memberi hadiah seperti itu. Nah, kenapa semuanya ini ada adik-adik? Nah ya, semuanya ini ada karena melambangkan tadi cinta, kasih, perhatian, ya. Karena kita mengasihi orang lain, karena kita mencintai orang lain, karena kita memperhatikan orang lain, makanya kita memberi simbol-simbol tadi, memberi hati, memberi cinta, memberi bunga, memberi hadiah, ya. Banyak hal yang kita beri. Tetapi coba adik-adik perhatikan, ada satu lambang, ya, ada satu hal. Nah, di sini, nah, ada bentuk tangan, ya. Loh, kok tangannya hitam? Kenapa? Kok tangannya bisa hitam? Nah, melambangkan apa ini? Orang nggak akan melambangkan kalau loh, warnanya hitam berarti bukan kasih, berarti bukan cinta, ya. Tapi cocok melambangkan
bisa kotor, ada yang bekerja sebagai kuli bangunan, petani, ya macam-macam. Nah, tangannya bisa kotor. Nah, adik-adik, hari ini ada banyak perumpamaan ya yang kita ketahui. Nah, di dalam perumpamaan ini ya, kita melihat Tuhan Yesus, kita membaca tentang Tuhan Yesus, di mana di situ dikatakan ada orang Samaria yang murah hati, ya. Perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat tadi apa? Sesama manusia, ya. Sesama manusia itu siapa? Dikatakan tadi. Sesama manusia itu siapa? Tadi ada pertama adalah seorang yang berjalan, ya, melalui kota, lalu dia dirampok dan dipukul habis-habisan sampai dia sekarat dan tergeletak, ditinggalkan di pinggir jalan. Nah, kemudian ada seorang imam. Nah, kita tahu kalau imam, ya, dia itu orang yang sangat rajin, taat beribadah, ya. Tetapi ketika melihat orang itu, dia cepat-cepat menyingkir. Dia malah tidak mendatangi orang itu. Dia malah menghindari orang itu. Nah, itu seorang imam. Lalu yang kedua, ada seorang Lewi, ya. Orang Lewi adalah orang-orang yang ditugaskan untuk melayani di bait Allah. Nah, tetapi lihat di firman Tuhan tadi dikatakan mereka ada di bait-bait Allah, mereka ada di tempat-tempat ibadah, tetapi ketika melihat orang itu, dia juga menghindar, tidak menolong, ya, tidak menolong orang yang sedang kesakitan, tidak menolong orang yang tergeletak itu. Nah, tetapi setelah itu datang lagi orang Samaria. Pada waktu itu orang Samaria adalah orang yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang Samaria tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Orang Samaria adalah orang-orang yang dianggap tidak suci oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Samaria itu berbeda dengan orang Yahudi yang mereka menganggap diri mereka adalah orang-orang suci, ya, orang-orang benar. Nah, tetapi di sini kita melihat tadi membaca bahwa ketika orang Samaria itu melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan, timbul rasa kasihan di dalam dirinya, timbul rasa ingin menolong kepada orang tersebut, sehingga dia buru-buru turun dari keledainya untuk menghampiri orang itu. Dia juga mengambil air, tadi dikatakan membasuh luka-luka di tubuh orang yang sedang sakit itu, kemudian membalut luka-lukanya. Setelah itu menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawanya ke penginapan. Bukan hanya sampai di situ, dia pun memberikan biaya, memberikan uangnya untuk biaya pengobatan orang yang sedang sakit itu. Padahal adik-adik tahu nggak? Dia tidak mengenal orang itu. Dia tidak mengenal siapa yang sedang dia tolong itu. Tetapi dia berbelas kasihan, dia memiliki rasa belas kasihan, dia memiliki rasa ingin menolong, ingin membantu sesama manusia. Dia ingin menolong orang itu. Nah, lalu kita melihat bahwa di saat orang Samaria itu datang menolong, dia menolong dengan ketulusan hati, ya. Dia menolong dengan ketulusan hati. Tidak hanya seperti tadi imam yang lewat hanya melihat lalu menyingkir. Orang Lewi lewat hanya melihat lalu menyingkir. Padahal dikatakan tadi mereka adalah orang-orang yang melayani di bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang berdiri di bait Allah, yang menyampaikan kebenaran Allah. Tetapi mereka tidak ada hati untuk menolong orang yang terluka. Lain dengan orang Samaria ini, dia menolong dengan hati. Nah, kadang kita memerlukan pertolongan orang lain, ya. Kita tidak perlu melihat, oh orang itu tadi kakak kasih lihat, oh ada tangan kotor. Bukan berarti orang yang kita lihat dari luarnya, oh dia seperti ini, oh ternyata dia begini, dia begitu. Kadang-kadang kita manusia
melihatnya yang tidak baiknya saja, tetapi di hatinya dia memiliki kebaikan untuk menolong, dia mau menolong sesama. Nah, jadi walaupun dia anggap tangannya kotor, orang Samaria itu, tetapi dia memiliki hati untuk menolong. Nah, jadi walaupun tangan kotor, kenapa tidak untuk menolong kita, untuk menolong orang lain? Walaupun kita dianggap kotor atau kita dianggap tidak baik, tidak layak, kalau hati kita tergerak untuk menolong, mari kita menolong orang lain, ya. Karena di saat kita mau menolong, disitulah ada kasih di dalam hidup kita. Ingat, kasih itu kita juga harus saling tolong menolong. Kasih itu kita juga harus saling bantu membantu satu dengan yang lainnya, ya. Sehingga kita boleh mau melakukan sesuatu, mau berkorban untuk orang lain. Dengan kita mengasihi sesama, dengan kita mengasihi orang lain, adik-adik tahu bahwa itu adalah bukti bahwa kita juga menghormati Tuhan Yesus. Kita menghormati Tuhan Yesus bukan kita hormat siap gerak, tidak, tetapi kita menghormati orang Tuhan Yesus itu dengan cara kita mengasihi orang lain, membantu orang lain, menghormati orang tua, menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita, ya, menjadi berkat, belajar menjadi berkat dimanapun kita berada. Lewat keberadaan kita, orang lain boleh diberkati. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan segitu yang bisa kakak sampaikan. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi motivasi baru, kekuatan baru buat kita semua, bahwa apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu oleh karena Tuhan. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah itu oleh karena Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Biar kiranya kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan baru, boleh menjadi motivasi baru, boleh menjadi jawaban baru bagi setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu GSI Air Hidup Madiun yang ada. Biar kiranya semuanya itu kami kembalikan bagi puji, hormat, kemuliaan nama-Mu. Tuhan tolong berikan kami hikmat, marifat, akal budi, kebijaksanaan, pengetahuan, kecerdasan, kepintaran bagi setiap anak-anak sekolah minggu Air Hidup Madiun. Biar kiranya Tuhan, kami yakin percaya pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan menjadi bagian bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, sekarang saatnya kita waktunya untuk persembahan, ya. Persiapkan uang persembahan kalian dan jangan lupa ya dimasukkan di amplop persembahan untuk khusus sekolah minggu yang ada gambarnya anak-anak ini ya. Jadi nanti kalian bisa masukkan di sini dan kalian masukkan di kotak persembahan yang ada di depan gereja. Minta orang tua kalian untuk mengantarkan ke gereja. Begitu. Sebelum persembahan kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberikan kami Tuhan hal yang baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin memberikan persembahan kami yang terbaik hanya untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu pekerjaan. Kiranya Kau berkati kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.